kita semua. Kami sebagai terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan praktikum kami, yaitu benda terakhir, pengelolaan dan pelayan, dan perubahan berbeda. Sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri atas nama Mario Danilo. Perkenalkan, nama saya Antonia Romeo. Perkenalkan, nama saya Maria Sinae. Perkenalkan, nama saya Edo Kristian. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Tuhan untuk mempresentasikan hasil praktikum. Praktikum praktikum pengelolaan dan pelayan. Tujuan praktikum. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memberikan peristiwa tertuang pelayan dan mampunya suatu benda dan pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut. B. Indikator APS yang dikembangkan. Indikator yang pertama, kemampuan melakukan pengamatan atau observasi, kemampuan memastikan pengamatan atau investasi. Subindikator menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan, mengumpulkan hasil pengamatan dan menyimpulkan. C. Alat dan bahan strategi. Yang pertama, 1 gelas kimia dibuat. Yang kedua, setruk disediakan sendiri 1 buah. Yang ketiga, kailah disediakan sendiri 1 buah. 4. Telur mentah disediakan sendiri 3 butir. 5. Air secukupnya. 6. Garam disediakan sendiri secukupnya. D. Prosedur praktikum. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Yang kedua, masukkan air ke dalam gelas kimia. Usahakan tidak sampai beku agar air tidak tumpah saat masukkan telur. Yang ketiga, masukkan telur ke dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam, kemudian amati yang terjadi. Yang keempat, masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas dan aduk perlahan-lahan sampai terasa. Amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut. Yang kelima, masukkan lagi 1 sendok garam dan aduk secara perlahan-lahan sampai terasa. Amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut. Yang keenam, lakukan seterusnya sampai mendapatkan keadaan telur sesuai yang diperlukan dan diinginkan atau sampai telur mampu melayang dan tenggelam. Yang kedua, catatlah hasil pengamatan yang telah dilakukan pada kamu. D. Lembar pengamatan. Banyaknya garam tersebut. Sendok pertama, peristiwa yang terjadi, telur masih tenggelam. Yang kedua, sendok kedua, telur mengapung. Sendok ketiga, telur menyangkut atau melayang. F. Bahan deskripsi. Jelaskan peristiwa yang terjadi pada praktikum di atas. Pada percobaan telur ini, kami memasukkan telur ke dalam air, lalu kami masukkan garam 1 sendok. Dalam penelitian kami kurang yakin kalau telur bisa terapung, melayang. Kami masukkan lagi sendok garam kedua kali. Ternyata telur dapat terapung dan sendok ketiga telur dapat melayang, seakan-akan hanya cangkang kosong. G. Kesimpulan. Dapat kami simpulkan bahwa telur tenggelam karena massa jenis air tawar sehingga besar daya apung lebih kecil dari berat benda. Inilah yang membuat telur mudah tenggelam. Lalu mengapa telur jatuh? Karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air garam sehingga besar daya apung sama dengan berat telur. Lalu mengapa telur melayang? Karena massa jenis telur sama atau hampir sama dengan massa jenis air garam sehingga besar daya apung sama atau hampir sama dengan berat telur. Yang kedua yaitu pemahaman sederhana. Tujuan praktikum. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat
menghasilkan pengamatan. Indikator yang pertama, penggunaan fakta yang didalilkan dan memadai dari hasil pengamatan. Indikator yang kedua, menghubungkan hasil pengamatan dan menyimpulkan. C. Alat dan bahan tadi. 1. Gelas kimia 1 buah. 2. Jembatan pembangkang 1 buah. 3. Kasa 1 buah. 4. Lampu spiritus 1 buah. 5. Menjadi tabung reaksi 1 buah. 6. Es batu 7 lilin. 8. Tabung reaksi 1 buah. 9. Air. D. Prosedur praktikum. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Masukkan es batu ke dalam gelas minyak sampai 1/4 bagian. 3. Panaskan es batu dalam gelas minyak dengan pembakar spiritus. Amati apa yang terjadi. 4. Masukkan ini ke dalam gelas minyak, kemudian panaskan dengan pembakar spiritus. Amati apa yang terjadi. 5. Masukkan air ke dalam tabung reaksi sampai 1/4 saja, kemudian panaskan dengan pembakar spiritus. E. Lembar pengamatan. Nama benda zat yang pertama es batu, yang kedua lilin, yang ketiga air. Wujud benda sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan. Yang pertama es batu, sebelum dipanaskan masih dalam wujud bongkahan es batu. Sesudah dipanaskan mencair dan mengeluarkan gelembung. Yang kedua lilin, sebelum dipanaskan masih dalam keadaan padat. Sesudah dipanaskan mencair. 3. Air, sebelum dipanaskan belum terjadi apa-apa. Sesudah dipanaskan menguap dan mengeluarkan gelembung. F. Bahan diskusi. Jelaskan peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi pada praktikum di atas. Perubahan wujud benda atau zat pada es batu. Es batu dipanaskan menggunakan api dari lampu spiritus, menimbulkan perpindahan es batu ke kalor, artinya benda yang beku melepas kalor, sedangkan benda yang mencair menerima kalor. Yang kedua lilin. Pada lilin yang melewati proses pelelehan karena pemanasan, menyebabkan lilin tersebut berubah bentuknya yang semula dari zat padat berubah ke zat cair. Kesimpulan, membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan beku bisa diulang kebalikan dari mencair, artinya proses perubahan wujud dalam membeku akan melepaskan panas yang suhu yang dingin berkebalikan dari mencair. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasikan materi kami dari pemerintah. Terima kasih juga kepada